Hey JC Family, apa kabar semuanya? Kita berdoa semuanya Indonesia sehat dan juga mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan hari ini Pastor Ed akan menyambung lagi khotbah minggu depan berbicara mengenai heroes. Kenapa ini penting? Karena ini berbicara untuk setiap kita, mau itu tua, dewasa muda, sampai yang muda. Kadang-kadang kita berpikir, heroes itu cuma hanya buat orang-orang tertentu yang memang special dari sejak lahir, sudah gifted, yang memang sudah ditentukan untuk menjadi orang-orang yang boleh dikategorikan heroes. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa setiap kita harusnya menjadi heroes-nya Tuhan. Dan hidup kita memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Yuk, sebelum kita sedikit review what we have talked and share last week. And kita mau berdoa terlebih dahulu. Lord Jesus, we are so thankful, we are so grateful. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan jalan keluar. Bahkan di tengah-tengah any challenges of life, when we put our faith and hope in you, there is always a way out. We are so excited, we are ready for your word. Amen. Alright, nah minggu lalu kita berbicara mengenai heroes. Heroes yang pertama itu adalah orang-orang yang inspirational. Orang-orang yang memberikan inspirasi. Nah kita breakdown, kategorikan orang-orang yang memberikan inspirasi itu contohnya seperti apa sih? Yang pertama adalah orang yang kerja keras, hard work. Kedua, orang yang excited with life. Kalau kita nggak excited di dalam kehidupan, yaitu excited in everything you do and everything is around you. Apa yang kita lakukan, apa yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Excited bukan hanya selalu dalam keadaan baik. Tapi sekalipun keadaan tidak baik, we are always excited. Karena kita percaya di tengah-tengah badai, di situ pasti ada pelangi. Nah ketiga kita bicara mengenai accomplishment. Orang yang inspirational adalah orang yang diberikan tugas, dia akan menyelesaikan tugasnya. Adalah gentleman agreement, gak perlu di atas materai, gak harus hitam di atas putih. Tetapi apa yang dia katakan, dia pastikan, dia selesaikan. Itu inspirational man. Kemudian keempat adalah orang yang tidak hanya tinggal di dalam zona nyaman. Mereka mau keluar dari zona nyaman. Mereka berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Mereka tidak takut melakukan kesalahan. Mereka menjadi trendsetter, bukan menjadi followers. Kelima adalah confidence. Orang inspirational adalah orang yang percaya diri. Bukannya berarti dia harus punya banyak uang terlebih dahulu. Dia harus punya koneksi ini dan itu. Tapi dia percaya diri, mengandalkan Tuhan. Rooted in God. Dan dia percaya bahwa kalau dia terus belajar, dia bisa terus melakukan perbaikan dan improvement. Keenam adalah inspirational man adalah orang yang authentic. Bukan copy paste, bukan meniru ini dan meniru itu. Tapi punya ciri khas, punya keunikan. Karena Tuhan ciptakan saya cuma satu orang. Yang namanya Edward Swift is only one. Yang saudara adalah satu orang. Be authentic. Jadilah who you are, bukan harus menjadi orang lain. Kemudian orang yang inspirational adalah orang yang punya emotionally stable. Adalah dia bisa menguasai jiwanya. Dia gak gampang emosi. Dia gak gampang marah. Dia gak gampang melakukan sesuatu yang di luar apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ada penguasaan diri yang kuat di dalam kehidupannya. Karena ini penting. Kadang-kadang sering diabaikan. Sehingga kadang-kadang kita hebat, kita luar biasa. Tapi kita adalah orang yang tidak stabil secara emosional. Yang terakhir adalah orang yang fit dan orang yang healthy. Artinya bukannya berarti kita gak boleh sakit. Ya kalau kita udah jaga kesehatan kita, jaga apa yang kita bisa lakukan, terus kemudian sakit, ya apa mau dikatakan. Kita boleh pakai masker, kita boleh ikut SOP apapun juga. Tapi kalau misalnya ya kena juga, ya mau buat apa lagi. Saudara terkasih, yang paling penting adalah yang pertama kita sudah bahas minggu lalu. Dan hari ini kita mau meneruskan orang-orang yang heroes ini, apa sih yang mereka lakukan? Kenapa kita butuh mereka? Dan kita mau belajar lagi, 2 poin lagi dari 4 poin. Apa yang mereka lakukan dan apa yang bisa kita contoh dari kehidupan mereka. Nah saudara terkasih, saya juga mengambil sebuah kesimpulan seperti ini. Mereka-mereka yang dikatakan heroes, baik itu Steven Spielberg, Pak Jokowi, Nelson Mandela, terus kemudian Kobe Bryant dan Steve Jobs, dan mereka Warren Buffett, mereka-mereka itu semua. Saya mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama saudara,
Mereka-mereka adalah orang yang memiliki impian dan impian itu diterjemahkan dalam sebuah pikiran. Sehingga akhirnya menjadi sebuah rencana. Kemudian yang kedua, rencana mereka yang setelah dari impian karena dipikirkan dan menjadi rencana tersebut diucapkan. Dan waktu diucapkan menjadi komitmen. Dan kemudian komitmen mereka lakukan apa yang mereka impikan, rencanakan, dan ucapkan akhirnya menjadi kenyataan. By the way, kita mau melihat dulu dasar firman Tuhan yang ini penting. Karena minggu lalu kita sudah membahas hanya 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Kemudian yang kedua dikatakan Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 2 ayat ini berbicara bahwa kita mau menjadi heroes, menjadi orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama, di dalam Amsal 22 ayat 29, kita harus menjadi orang yang cakap dalam pekerjaannya. Artinya kita harus diperlengkapi, saudara. Yang kedua, Yeremia 1 ayat 5 itu berbicara bahwa Tuhan sudah mengurapi kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa sejak kita dalam kandungan ibu kita. Artinya 2 hal ini kita harus pegang. Jangan saudara berkata, ini hanya buat orang-orang tertentu, Pastor Ed, saya udah tua, saya masih muda, saya latar belakang cuma SD, SMP. No, sejak dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah mengurapi kita, tapi kita juga harus diperlengkapi. Oke, kita berbicara harus diperlengkapi. Poin kedua, heroes kalau pertama adalah inspirational man. Yang kedua adalah equipping, saudara. Kita harus diperlengkapi dan juga memperlengkapi. Bagaimana kita mau diperlengkapi kalau kita nggak punya namanya yang pertama, humility, kerendahan hati. Saya melihat dan saya mempelajari banyak perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa. Di tahun 2015, 2010, bahkan 2019 belum COVID. Tapi tiba-tiba mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Kenapa saudara terkasih? Karena mereka tidak punya kerendahan hati untuk memiliki yang namanya curiosity atau keingintahuan. Terlalu overconfidence. Dan juga akhirnya nggak menjadi relevan dengan apa yang mereka lakukan. Karena dunia ini kan berubah dengan cepat. Kalau kita nggak ada punya yang keingintahuan untuk terus belajar, untuk terus mengupgrade diri kita. Sehingga keberadaan apa yang kita lakukan tetap bisa menjadi jawaban bagi orang di luar sana. Atau kedua kita berpikir, apa yang saya lakukan udah benar kok. Dan saudara nggak mau lagi belajar. Artinya orang-orang yang menjadi heroes tersebut, mereka adalah orang-orang yang terus mau belajar. Dan kita yang udah menjadi heroes, kita membagikan cerita kesuksesan kita. Jadi kita nggak menjadi sukses sendiri, kita mau supaya orang-orang di sekitar kita juga mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Dan akhirnya kita bisa menjadi mentor buat mereka semua. Dan tujuannya adalah waktu mereka udah di atas, adalah bagaimana kita bisa membagikan nilai-nilai kehidupan bagi mereka semua. Contoh saudara terkasih, kita di tempat kami, di dalam ministry kami, ya ada head leaders di dalam satu departemen kami, yang namanya Michael Riyadi, dan kemudian ada keponakan saya yang baru juga mengikuti training, in-house training di ministry. Dan Mike memperlengkapi yang namanya Jason. Dan dia membutuhkan ekstra tenaga, extra times untuk dia bisa membagikan ilmunya. Apakah dia punya banyak waktu untuk melakukan tersebut? No. He was quite busy in doing many things. Tapi pada saat waktu kita ada di atas, waktu kita juga tahu pada awalnya, dulu kita juga nggak tahu apa-apa. Terus kita bisa diperlengkapi dan setelah kita diperlengkapi, kita juga mau memperlengkapi. Tapi kemudian kalau misalnya si Jason juga nggak mau diperlengkapi dan merasa overconfidence, dia juga nggak akan bisa diperlengkapi dan juga nggak bisa maksimal. Kayak saya misalnya sama anak saya Jake.
Sekarang saya minta dia untuk memimpin rapat weekly meeting untuk review on Sunday celebration dan preparation for the next Sunday. Dan saya tandem sama dia. Kenapa? Saya mau memperlengkapi dia. Saya memperlengkapi dia untuk supaya dia bisa menjadi lebih baik bahkan daripada saya. Tapi kalau Jacob juga tidak mau diperlengkapi dan tidak mau belajar, tidak mau memiliki kerendahan hati, maka dia juga tidak akan bisa mengalami yang namanya improvement. Di poin kedua, equipping, pertama harus kerendahan hati. Kedua, adalah ability to quickly adapt to change. Adalah kemampuan untuk dengan cepat melakukan sebuah perubahan karena dunia itu berubah dengan cepat. Dunia ini, hidup ini tidak hanya selalu untuk diri kita sendiri. Ada satu filosofi Bruce Lee yang sangat luar biasa. Dia berkata, be water. Jadilah air. Maksudnya begini, air kalau dimasukin ke dalam botol aqua ini, dia akan menyesuaikan dengan bentuk botol aqua. Air dimasukin ke gelas yang berbentuk seperti ini, dia otomatis akan menyesuaikan dengan bentuk seperti ini. Hidup kita harus seperti air. Kita nggak tahu bagaimana keadaan COVID-19, epidemik yang terus berjalan dengan luar biasa dan saat ini bahkan penularan ini semakin menyebar dengan semakin cepat. Dan itu kan mempengaruhi dalam bisnis, marketplace, bahkan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan, maka akan susah, saudara. Bruce Lee berkata demikian bahwa be a water yang tenang. Tapi pada saatnya kita juga bisa menghancurkan. Saya dengar cerita William Tanuwijaya adalah founder daripada Tokopedia. Saat ini kan sudah gabung dengan Gojek. It's amazing collaboration. Gojek itu punya 2 juta armada drivers. Tapi Tokopedia punya 12 juta UMKM. Jadi waktu mereka kolaborasi, itu menjadi sebuah terobosan yang luar biasa di dalam dunia usaha Indonesia. Dan menjadi anak bangsa punya usaha ini sesuatu yang sangat membanggakan. Tapi kalau saya lihat kehidupan perjalanan daripada William Tanuwijaya, dia seorang yang sangat simple, seorang yang sangat sederhana dari Siantar, Sumatera. Dia datang ke Jakarta pun tidak naik pesawat, naik kapal laut. Dan dia berkata pada saat waktu dia mau untuk memperluas, mencari investor bukan hanya dari lokal Indonesia. Karena investor lokal Indonesia bukan punya latar belakang teknologi. Di awalnya mereka adalah investor dari pertambangan dan lain sebagainya. Sehingga dia mau ke luar negeri, ke Amerika. Karena seperti investor-investor yang menginvest Google dan lain sebagainya. Mereka itu punya latar belakang teknologi. Dan di situ dikatakan tahun 2007. Waktu dia ketemu investor yang menginvest perusahaan-perusahaan besar yang mulai juga dari garasi. Dia cuma hanya punya waktu 5 menit. Karena setelah 5 menit dia diusir. Kenapa? Karena dianggap dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih untuk menjelaskan visinya, impiannya. Waktu investor itu bertanya mengenai profil pribadinya dari keluarga, dia dari keluarga yang biasa. Kemudian waktu ditanya latar belakang kehidupannya, itu dia dulu bahkan kerja di warnet. Jadi saudara kasih akhirnya investor ini merasa bahwa ini orang, anak muda ini ya cuman hanya buang-buang waktu mereka saja. Tapi yang luar biasa dia berkata demikian bahwa dia tetap bersyukur. Dia bersyukur dapat kesempatan 5 menit walaupun diusir. Kenapa dari situ dia belajar lagi untuk belajar bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia belajar lagi untuk harus siap berkompetisi. Kenapa? Karena dia bikin Tokopedia ini supaya setiap orang juga mendapatkan kesempatan. Semua orang gak perlu punya modal untuk bisa berhasil dan bisa sukses. Ini yang dikatakan ekonomi kerakyatan. Setiap orang punya kesempatan yang sama.
Karena dia terinspirasi di Amerika, itu bicara mengenai American Dream. Artinya American Dream artinya apa sih? That you can be someone. Semua bisa menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil. Dan Bapak Bangsa, Pak Presiden Soekarno juga berkata, bermimpilah setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Karena itu saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini. It's not the strong that survive. It is those who adapt the quickest. Bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat yang bisa bertahan. Tetapi mereka-mereka yang bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan yang terjadi. Wow, the world is changing faster than ever. Dunia ini berubah dengan cepat dengan permainannya sendiri, saudara. Bagaimana saudara lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangun kerajaannya luar biasa, tapi gagal. Dan saat ini, bahkan perusahaannya sudah tidak terlihat. Dulu kita tahu yang namanya kaset. Sekarang siapa sih generasi Z yang mungkin tahu yang namanya kaset? Blockbuster dulu waktu saya di Amerika. Salah satu perusahaan untuk sewa video VHS. Yang menurut mereka tidak dapat digoyahkan. Sebelum Netflix masuk, bahkan Netflix waktu itu mau menjual company-nya kepada Blockbuster, ditertawakan sama Blockbuster. Blockbuster menolak mentah-mentah Netflix pada saat waktu itu. Ingat saudara, Yahoo pada saat itu tidak mau membeli Google. Waktu Google menawarkan cuma hanya $1 juta. Buat Yahoo, apa sih yang namanya Google? Stephen Hawking berkata demikian. Intelligence is the ability to adapt to change. Intelligence is not about your IQ, tapi kemampuan saudara untuk beradaptasi dengan perubahan. Karena itu kita Jakarta Church sedang dalam proses untuk membuat digital platform that will be launched on January 2020. Saudara, kalau di dalam kehidupan ini, kalau saudara ikut pertandingan sepak bola, itu sudah ada rule-nya. Waktunya 2 kali 45 menit. Kalau dalam pertandingan tertentu diperpanjang lagi 2 kali 15 menit. Terus kemudian ada adu penalti. Kalau main basket di level NBA 4 kali 15 menit. Kalau di level nasional atau di Olimpik ya mungkin 2 kali 30 menit kalau tidak salah. Tapi udah ada sebuah peraturannya. Tapi di dalam kehidupan tidak seperti itu. Tidak ditentukan dengan time frame. The biggest competition in life adalah you are competing with yourself. Dan saya bisa melihat bahwa sebenarnya adalah sebuah proses. Proses yang harus kita embrace di dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita harus menghadapi yang namanya sebuah perubahan. Ketiga, di dalam poin kedua ini, equipping. Yang pertama humility, kedua kemampuan kita untuk bisa cepat melakukan adaptasi dengan perubahan dunia. Ketiga adalah continuous learning. Saudara. Rich and successful people never stop learning. Orang yang sukses, orang yang berhasil tidak pernah berhenti belajar. Mereka bukan hanya belajar membaca buku atau Kindles, no. Tapi mengobservasi apa yang mereka lihat. Explore. Baik di dalam, apalagi dalam generasi saat ini, generasi Z adalah generasi milenial, generasi yang paling beruntung. Karena mereka punya access of informations. Kalau dulu saya mau belajar, saya harus ke library. Cari buku. Kalau saat ini, saya mau tahu sesuatu, saya bisa ke Mbah Google, saya bisa cari any kind of information in the world. Bahkan Wikipedia juga menyediakan segala macam informasi. So there is no excuse untuk kita tidak bisa belajar. Maka ada istilah namanya PhD, yaitu poor, hungry, and driven. Poor itu lapar, bukan poor miskin, tapi lapar untuk terus untuk belajar. Hungry. Dan driven untuk terus melangkah. Your success is depending on your ability to learn and acquire new skills and use those to further yourself. Saudara, kesuksesan saudara
sangat bergantung dengan kemampuan dan keinginan saudara untuk terus belajar dan menggunakan segala sesuatu ilmu yang saudara sudah dapatkan untuk membuat saudara bisa melangkah lebih jauh lagi. Bukan soal berapa banyak yang saudara tahu, tapi berapa banyak yang saudara pahami dan mengerti. The goal is not to know as many things as possible, but to understand as many things as you can and apply it. Ini penting saudara. First, bedanya untuk berapa banyak yang saudara tahu. Banyak orang yang tahu banyak informasi. Tapi bedanya tahu dan understand apa sih? Kalau kita hanya sekedar tahu, to know is fill your mind with information. Tetapi waktu kita mengerti, artinya adalah kita izinkan, we allow ourselves to connect the dots. Yaitu kita bisa menyambungkan, kita bisa menghubungkan sesuatu puzzle, suatu hal yang belum terungkapkan, a mystery, dan karena kita mengobservasi dengan baik, kita mempelajari, kita dig down deep inside, kita bisa mempelajari lagi, lebih jauh lagi. Wow. Kalau yang pertama, kita cuma sekedar tahu, will drive you mad and crazy. Tapi yang second, waktu kita understand, will help you to understand the world. Karena itu continuous learning ini penting. Yaitu improving your current self on the consistent basis ultimately lead you in making better decision and more fulfilling life. Waktu kita terus belajar. Artinya saudara terkasih, kita sedang meningkatkan, memperbaiki kemampuan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan yang bijak di dalam kehidupan. Kemarin saya sempat dengar dan sempat pelajari si Deddy Corbuzier berkata bahwa satu waktu dia ketemu magician yang sudah senior, terus kemudian dia mau kasih tips untuk magic trick yang burung bisa dihilangkan dan lain sebagainya. Terus kemudian dia share kepada this senior magician, dan apa yang senior magician itu katakan, dia bilang, saya sudah lakukan ini 43 tahun. Jadi ngapain saya harus dengerin apa yang kamu katakan? Wow. Artinya orang ini sudah menutup pintu untuk mau belajar lagi. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan. Kalau saya misalnya melihat, ya ini botol ya, tapi anggap ini gelas. Kalau gelas ini setengah penuh, atau saya lihatnya udah penuh. Kalau udah penuh, saya nggak akan pernah mau belajar. Tapi kalau gelas saya selalu setengah, artinya saya selalu akan haus untuk terus belajar, untuk terus beradaptasi. Tergantung saudara melihat diri saudara apa full. Kalau saudara mulai lihat diri saudara full, saudara udah menutup diri untuk terus belajar dan menganggap saudara adalah yang terbaik, terpintar, terhebat. The moment you stop learning, then you start to die. Pada saat saudara berhenti belajar, saudara sedang menuju kepada yang namanya kematian. Yang keempat, equipping itu apa saja sih? Tadi kita udah bahas, yang pertama harus punya kerendahan hati, kedua kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan luar biasa cepatnya, ketiga terus belajar, keempat adalah shame. Artinya di sini kita bicara bahwa untuk bisa diperlengkapi, saudara harus bisa siap untuk rasa malu. Dipermalukan. Jangan takut saudara, learn to laugh at yourself. Don't be afraid to fail many times. Kalau orang yang takut gagal, orang yang takut fails, orang yang takut ditertawakan, lihat deh, orang itu gak akan pernah maju. Kadang-kala saya menertawakan diri saya sendiri dong. Kebodohan yang saya lakukan, ketidaksempurnakan. In order to achieve something big, then you need to keep trying. Learn by doing. You will face and experience failures. Dengarkan baik-baik. Untuk kita belajar sesuatu, kita kan harus terus mencoba lagi. Kayak Thomas Alva Edison kan. Gagal lagi. Ditertawakan lagi. Orang-orang bilang bodoh lagi. Berkali-kali saudara.
Kalau saudara takut gagal, bagaimana saudara bisa making something big? Kalau saudara takut malu, ditertawakan orang, bagaimana saudara bisa moving forward di dalam kehidupan? Kalau saudara sudah siap untuk malu, gagal, saudara sedang menonaktifkan bom yang bisa menghancurkan kehidupan saudara. Saya punya hidung gak sempurna, bahkan ditertawakan dulu sama orang banyak, bahkan disebut saya si jambu, karena hidungnya kayak jambu. Mau difoto dari angle apapun juga, lebar semua, gak ada tulangnya di sini dari kecil, saudara. Dulu waktu kecil saya begitu kurus, dibilang kolintang berjalan, gak punya uang, no money, kepalanya besar, dibilang helmnya copot waktu di sekolah, saya ingat banget. Kalau saya lewat, copot helmnya. Padahal saya nggak pakai helm. Waktu saya kuliah di Amerika, saya harus kerja sebagai busboy di restoran. Padahal itu sebenarnya diskriminasi untuk level kita yang sudah di college, anak university. Itu sebenarnya buat orang-orang yang nggak punya latar belakang pendidikan SD sekalipun, orang-orang mereka di level yang rendah. Tapi saya harus lewati proses tersebut. Teman-teman saya yang kuliah di tempat yang sama, mempertanyakan saya, menertawakan saya, kok kamu mau-maunya saja? Saya harus kerja untuk ada di kandang anjing, yaitu hotel anjing, dog kennels. Saya punya mobil pada saat itu yang isi 15-16 orang, Dodge Ram, nah itu ada fotonya juga. Saya waktu mulai pelayanan, waktu saya mulai khotbah, orang-orang bukan fokus kepada khotbahnya, karena saya sering kali dalam setiap kalimat, ujungnya saya ngomong, saya bicara, luar biasa ya. Amin, luar biasa, amin. Dan setelah saya khotbah, selalu biasanya ada yang ngecek. Hari ini, Pastor Ed nyampaikan luar biasanya ada 97 kali. Ada yang bilang 82 kali. Coba saudara, kalau saya nggak bisa terima kenyataan seperti itu, saya nggak mungkin ada sebagaimana saya ada saat ini. Karena daripada itu, saya juga bisa katakan, saya bukan punya orang yang IQ-nya tinggi. Saya bukan orang yang bisa menghafal. Kalau saya tanya sama orang, siapa nama kamu? Dia baru bicara nih, 2 menit lagi saya bisa lupa namanya. Saya bisa tanya lagi orang itu 3 kali, 4 kali, tapi saya punya kemampuan untuk bisa mengingat wajah, melihat saya bisa punya kemampuan. Tapi short term memory saya sangat tidak bagus. Tapi saya nggak pernah menutupi segala kekurangan saya. Sebelum saya ketemu sama istri saya, I was being rejected many times. Udah serius, kemudian ditinggalkan. Dan saya nggak malu harus alami dalam perjalanan seperti itu. Waktu kita di dalam perjalanan kita mau coba buka ibadah baru lagi jam 1 PM service, kita sempat buka lagi, terus kemudian ternyata nggak berjalan, kita pernah coba hari Minggu waktu itu jam 5 dengan tema Transformers pada saat waktu awal-awal, bagus tapi habis itu nggak berjalan lagi. Tapi kita terus lakukan improvement. Saya ingat banget diajak waktu itu naik sepeda, pergi jalan-jalan ke Jogja. Dan di dalam setiap beberapa tanjakan, saya nggak kuat dan saya harus dorong dan ditertawakan sampai di atas. Dia bilang nanti naik truk aja deh, gitu. Copot aja sepatu, pakai sendal aja. Terus ada lagi waktu saya lagi dengan susah payah mendaki. Dengan sepeda, tiba-tiba ada ibu-ibu dengan sepeda ontel, dengan santainya ngelewatin saya. Padahal saya aja udah gak kuat, harus dorong. Waktu pergi ke puncak pas, pergi sama-sama dengan orang-orang dari church. Most of the time, saya dorong terus sampai kram berkali-kali, tunggu lagi, berhenti istirahat, dorong lagi. Sedangkan mereka udah lama sampai. Saudara, sometimes you just have to laugh. Dan kemudian just keep on trying. Waktu kita membangun rumah Tuhan, sempat kita nggak ada dana, sempat harus ditutup berapa bulan. Di dalam waktu pelayanan kita nggak bisa mensupport secara finansial untuk sekolahnya Rachel pada saat waktu dia mau pergi ke Singapura. Sehingga Rachel harus 1 tahun terlebih dahulu untuk tertunda. Dan akhirnya dia memperbantukan dulu ke gereja, sedangkan
teman-temannya udah berangkat, sama juga dengan Jacob, bahkan lebih daripada 2 tahun. Sehingga baru tahun ini bisa melanjutkan sekolah. Itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi this is life. Yang pertama kita udah pelajari minggu lalu. Heroes adalah orang yang inspiring. Kedua adalah orang yang mau diperlengkapi dan juga memperlengkapi. Orang yang mau diperlengkapi dan memperlengkapi adalah orang yang punya kerendahan hati. Orang yang mau punya kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan karena dunia ini berubah dengan cepat. Orang yang selalu mau terus belajar. Orang yang tidak takut dengan yang namanya malu. Ketiga adalah orang yang siap dimentor dan siap mementor. Ada istilah berkata demikian, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kalau saudara mau bergerak cepat, pergilah sendiri. Tapi kalau saudara mau pergi jauh, bertahan lama, kita harus bersama-sama. You need someone who believe in the same vision. Saudara harus punya seseorang yang percaya dengan impian saudara. Yang akhirnya bisa menjadi mentor buat saudara. Dan berjalan bersama-sama, share the same journey with you. Dalam keadaan baik dan dalam keadaan tidak baik. Saudara tahu, jika Anda berpikir bisa, Anda bisa. Jika Anda berpikir tidak bisa, maka Anda pun tidak bisa. Karena daripada itu, saudara penting untuk bisa punya mentor. Dan kalau saudara ada di satu level yang saudara sudah katakan sukses, berhasil, saudara juga harus punya hati untuk bisa mementor. Saya bersyukur di dalam menjalankan journey ini, I have my wife, I have my kids who fully support the vision and the dream that God has put in my heart. I have full-timers who believe in our dreams and in our journey. I have JC family who are walking and working together as partner and a family. I'm not only equipping all of you dari khotbah-khotbah seperti ini, but I'm also mentoring all of you to do what God has called you to do. And I'm making sure that you all live life to the fullest. Itu kerinduan kita bersama. Untuk saudara bisa memaksimalkan semua apa yang Tuhan telah tanamkan dalam hidup. Dan kita bisa hidup maksimal sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan apa yang bisa kita lakukan. Dan apa yang kita bisa dapatkan dari mentor kita. Yang kita perlu lakukan adalah, yang pertama adalah disiplin. Kedisiplinan ini penting. Karena itu saudara dibutuh di mentoring. Sukses in life is not a sprint but a marathon. Untuk sukses, itu bukan sprint lari cepat, tapi lari jangka panjang, maraton. You will keep on running no matter how difficult it is. Saudara akan terus berlari, sekalipun tantangan dan kesulitan itu ada di hadapan kita. What people is saying, what the weather is like, or how you feel each day. Apapun yang orang katakan, gimana pun keadaan cuaca yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara rasakan. Mau itu kata-kata yang negatif, yang melemahkan. You just keep pressing, moving forward. Terus melangkah maju, saudara. Ini bicara mengenai disiplin. It doesn't matter what you want to achieve. But if you cannot discipline your action, you probably not going to get it. Apapun yang saudara ingin capai dan raih dalam hidup saudara, kalau saudara nggak punya kedisiplinan, saudara nggak akan mendapatkan apa-apa. Contoh, kalau saudara mau sehat, looking healthy and fit, tapi saudara nggak disiplin dengan cara makan saudara nggak disiplin dengan konsisten untuk berolahraga, work out consistently, itu sama aja bermimpi pada siang hari bolong. It doesn't matter how busy you are, mau saudara feel like it or not, but kalau saudara nggak punya kedisiplinan, itu semua hanya sebagai angan-angan saja. Many people are unable to discipline themselves to put in the work over extended period of time. Saya ngelihat banyak nih fenomenanya. Biasanya kalau di awal tahun resolusi, wah langsung join gym atau ada tren semuanya ikut ke gym, ikut yoga dan lain sebagainya, pilates atau ikut sepeda. Tapi cuma seasonal aja.
1 tahun atau karena lagi COVID seperti ini. Tapi terus jalan pagi, lari atau lain sebagainya. Tapi kalau saudara nggak konsisten, nggak disiplin untuk jangka panjang. Jarang orang yang kedisiplinan itu bukan short term. Kedisiplinan adalah extended period of time. Sama menghadapi COVID-19 ini. Kenapa banyak orang giving up, banyak orang menyerah? Karena rasanya udah capek. Orang yang bilang, udah mau 2 tahun nih Pastor Ed. Kita nggak pernah tahu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kedisiplinan yang akan menentukan kita pada akhirnya. That we not only survive, bukan hanya kita bisa bertahan. Tapi bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. So how you discipline, how you develop discipline. Bagaimana saudara bisa mengembangkan kedisiplinan? Pastikan adalah divine what you want. Tentukan apa yang saudara inginkan. Evaluate what you want. Mengevaluasi, mendefinisikan. Terus membuang segala distraction yang ada. Memprioritaskan hal-hal yang penting. Terus kemudian catat progres saudara. Ini sangat penting. Keep yourself accountable. Contoh yang kecil. Coba bangun setiap hari. Make up your bed. Itu ada sebuah kedisiplinan. Nggak usah susah-susah. Bangun. Rapikan tempat tidur. Itu saya belajar dari militeri di Amerika. Itu salah satu contoh. Bangun tidur, make up your bed. Dan sebelum tidur, semua bajunya, semua dipersiapkan. Sepatunya, kaos kakinya. Bahkan digosok semua rapi. Disetrika, nggak ada kerut-kerutan sama sekali. Simple thing. Kemudian yang kedua adalah emotional intelligence. Ingat saudara, EQ is far more important than IQ. Sekarang orang tidak lagi fokus kepada IQ. You don't have to be smart at school to be rich. Untuk menjadi kaya, saudara nggak perlu jadi orang yang pintar. Bahkan most A students end up working for B and C students. Saudara tahu? Survei secara fakta berkata, orang-orang yang dapat nilai A bekerja pada akhirnya dengan orang-orang yang nilainya B sama nilainya C. Kenapa saudara? Kenapa yang B dan C, mereka adalah orang yang bukan hanya belajar, tapi they spend their time learning about others. Mereka mengobservasi kehidupan. Mereka belajar dari kehidupan. Mereka belajar daripada orang lain. Mereka ambil intisari-intisarinya. They're connecting their dots. Find way to build up their life. Supaya mereka bisa menjadi orang yang berhasil bukan hanya by the books. How do you understand people? What they want in general. Apa sih keinginan dan kebutuhan orang di luar itu kan sama kayak William Tanuwijaya. Dia lihat apa yang dibutuhkan pasar di Indonesia. Founder daripada Gojek juga sama. Mereka mempelajari bukan hanya by the book. Be a good listener. Jadi pendengar yang baik. Di Stanford dilakukan survei seperti ini. Ada 2 tipe orang pola pikir. Pikir yang pertama adalah growth mindset. Yang kedua adalah fixed mindset. Growth mindset adalah orang yang berpikir bahwa dalam hidup ini semua adalah proses. Tidak ada yang instant. Misalnya saya sebagai orang tua. Anak saya Jacob. Dia kuliah di college. Terus kemudian dia kasih report sama saya. Dad, this is the grade that I get, C, C. Terus saya bisa bilang 2 hal. Kamu bodoh cuma dapat C. Kedua, saya bilang, Jacob, don't worry, this time you got C, but next time, kalau kamu luangkan waktu, belajar lagi, give your time more, ask for some more, I believe you can improve for B or A. Itu bicara proses. Tapi orang yang fixed mindset, waktu dia ketemu tembok, waktu dia ketemu masalah, dia akan berbicara seperti ini. Ya memang saya udah dilahirkan gak sukses. Saya memang orang bodoh seperti ini. Memang saya gak punya bakat. Itu beda sekali. Growth mindset sama fixed mindset. Fixed mindset, dia akan berdalih. Ya memang saya begini, saya gak bisa begitu. Yang ketiga, self-motivation. Saudara tahu, things will get tough. Things will get hard on the journey. Dalam perjalanan mencapai sesuatu, akan ada tantangan yang luar biasa. Dan rasanya saudara sendirian.
If you are unable to motivate yourself, then most likely you are not going to make it. Dalam saya mencapai apa yang saya bisa capai sampai saat ini. Saya ditinggalkan teman-temannya. Seringkali di dalam perjalanan kelihatannya kesendiri. Kalau saya nggak coba memotivasi diri saya nggak datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus memotivasi diri saya. Tuhan juga mau teriak seperti apapun juga kalau saya nggak bangkit, saudara. If you are unable to motivate yourself, then most likely you are not going to make it. Kalau saudara nggak bisa memotivasi diri saudara, saudara nggak akan berhasil. Self-motivation is one's ability to overcome obstacles in your mind, and nothing will stop you even if everybody around you doubt you. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara bisa memotivasi diri saudara, mau itu orang tua saudara, keluarga dekat saudara nggak setuju, menertawakan saudara, nggak ada yang bisa mencuri niat saudara untuk bisa menjadi berhasil dan sukses. Saya kembali lagi ke William Tanuwijaya, founder daripada Tokopedia, karena ini lagi heboh ya Tokopedia sama Gojek. Pada saat waktu itu, orang-orang bilang, William, janganlah kamu seperti bermimpi pada siang hari bolong. Carilah mimpi yang praktis. Ya, bermimpilah yang realistis dan biasa-biasa saja. Ya bayangin saudara, dia broken English, gak pernah pergi ke luar negeri sekalipun, baru sekali-sekalinya ketemu investor pada saat waktu itu. Dia bilang dari tempat dia untuk mau baca buku ke Gramedia itu perjalanannya itu 3 jam. Untuk bisa sampai ke kota Medan, untuk bisa baca saudara. Belum ada akses informasi seperti saat ini. Tapi dia gak pernah cari alasan. Dia memotivasi dirinya. You need to be able to overcome obstacles in your mind that tell you negative words. Orang akan membombardir saudara. Kamu gak bisa, kamu bodoh, you cannot make it. Self-motivation, nothing can pull you back from getting it. You have a strong desire. Kalau saudara punya motivasi yang kuat, bisa motivasi saudara. Nggak ada yang bisa melumpuhkan. Saudara percaya Tuhan, taruh sesuatu di dalam hati saudara. Then you got to motivate yourself and keep moving forward. Next adalah maintaining focus. Everything around you have been engineered to distract you. Untuk bisa mencapai sukses, keberhasilan, mencapai impian-impian yang besar, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan lakukan segala sesuatu untuk saudara akhirnya gak bisa fokus lagi. Karena itu pilihlah aktivitas-aktivitas yang bijak. Sehingga semua aktivitas itu bisa menolong saudara untuk mencapai apa yang saudara inginkan di dalam kehidupan saudara. Cek aktivitas saudara dari mulai bangun sampai saudara tidur. Aktivitas-aktivitas seperti apa yang bisa mengkontribusi perjalanan saudara. Sehingga perjalanan saudara, aktivitas itu tidak menjadi yang sia-sia. Ngapain melakukan yang sia-sia? Akhirnya saudara distracted dan akhirnya gak bisa fokus lagi. Don't waste your time to your current and future life. Hidup ini sangat singkat saudara. Jangan sia-siakan waktu saudara sekarang dan ke depan. Don't watch everything on YouTube, Netflix, video games all the time. Dan saudara tidak memperlengkapi at the same time. Saya suka nonton YouTube ya, saya suka nonton Netflix ya. Tapi saya suka belajar terus. Saya make sure in a day ada 3 jam. Saya equipping myself dari apa yang saya bisa lihat. Yang terakhir adalah endurance and persistence. Sekali lagi, endurance and persistence. Learn to play the long games. Karena segala sesuatu di dalam kehidupan ini ada segala sesuatu yang instant. Contoh, saudara belajar untuk apa? Kalau saudara belajar sekolah atau apa karena ada tes, karena itu saudara harus belajar. Saudara nonton film drama Korea, kenapa? Karena it make you feel good untuk saat itu. Saudara makan eating junk food, fast food, kenapa? Karena gampang saudara jangkau dan saudara suka. Stop playing the shortcut in order to get something big. Untuk bisa mencapai something big, it takes 7, 10, sometimes 15 years. Without a plan, then you will find 10 years from now. Tanpa perencanaan, tanpa keuletan, endurance, jangka panjang, ingat, life is not about sprinting but a marathon. Saudara tahu, tanpa perencanaan yang baik, tanpa ketahanan dan keuletan, 10 tahun dari sekarang, saudara tidak akan ada bedanya dengan 10 tahun sebelumnya.
dan saudara akan menyesal dalam kehidupan saudara. Saya menutup dengan hal ini. No elevator to success. You have to take the stairs. Tidak ada lift untuk membawa saudara menjadi sukses. Tapi saudara harus naik tangga menuju kepada kesuksesan. They are all the heroes. 3 hal kita bahas. Next time, I'm going to finish this serial sermon. Pertama, inspiring people. Kedua, orang yang diperlengkapi dan memperlengkapi. Ketiga, ada orang yang siap untuk dimentor. Mentor apa aja? Yang dimentor ada kedisiplinan, emotional intelligence, self-motivation, maintaining focus, dan endurance and persistence. So excited, and God bless you. Wow, we are so blessed, we are so equipped, kita telah diperlengkapi, dan saatnya kita untuk mendisiplinkan diri kita untuk tetap melakukan yang terbaik, dan yang kita pegang adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, apa yang kita lepas di bumi itu yang terlepas di surga, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kita tabur kita akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Bukan Pastor Ed, tapi says the Lord. Kalau sudah belum memberikan persepuluhan, this is the time that kita bisa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 10% dari apa yang Tuhan telah percayakan. Dalam 1 bulan kita bekerja blessing, dan juga kita akan mendukung pekerjaan Tuhan khususnya untuk on the JC Online platform ini. Dan kita percaya bahwa this is the time of worship dengan memberikan yang terbaik, or best offering. Dan saya berdoa bahwa Tuhan sendirilah yang akan menggantikan berlipat kali ganda. Ingat, Tuhan memberikan kepercayaan sama kita. Tuhan memberikan segala sesuatu untuk kita bisa menjadi pengelola keuangan yang baik. Semakin kita bisa dipercaya, semakin Tuhan memberkati. Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang siap memberikan yang terbaik, mengembalikan persepuluhan, dan inilah persembahan support untuk pelayanan di JC Online ini, dan kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Alright, see you next week, and cannot wait again to end this serial sermon. And we are so excited, dan kita semua can become great heroes in life. God bless.